Selamat siang, perkenalkan nama saya Dela Albert Saudila. Saya mahasiswa semester 5 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Manajemen Bencana dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan ke-7. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai bencana dan manajemen bencana. Apa sih sebenarnya bencana itu? Jadi bencana adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh alam atau ulah manusia. Bencana terjadi secara tiba-tiba maupun terjadi secara perlahan yang menyebabkan hilangnya jiwa manusia, menyebabkan kerusakan harta benda dan lingkungan. Jadi bisa disimpulkan bahwa bencana ini terjadi di luar kemampuan manusia. Ada 6 jenis bencana. Yang pertama ada bencana geologi. Bencana geologi ini terjadi di permukaan bumi, misalnya ada bencana gempa bumi. Yang kedua ada bencana hidrometeorologi. Bencana ini berkaitan dengan perubahan iklim, misalnya ada bencana banjir. Yang ketiga ada bencana biologi. Bencana biologi contohnya ada pandemi, ada epidemi. Yang keempat ada bencana teknologi. Bencana teknologi yaitu contohnya terjadi kecelakaan transportasi. Yang kelima ada bencana lingkungan. Bencana lingkungan contohnya terjadi kebakaran hutan. Yang keenam ada bencana sosial. Bencana sosial ini contohnya adanya konflik antar manusia. Ada 4 pandangan mengenai bencana itu sendiri. Yang pertama ada pandangan konvensional. Pandangan ini menyatakan bahwa bencana merupakan takdir, di mana terjadinya bencana ini merupakan sebuah musibah atau kecelakaan sehingga masyarakat dipandang sebagai korban dan masyarakat juga layak mendapatkan bantuan dari pihak luar. Yang kedua ada pandangan dari ilmu pengetahuan alam. Menurut pandangan ini menganggap bahwa semua bencana adalah peristiwa alamiah dan manusia bukan penyebab terjadinya bencana tersebut. Yang ketiga ada pandangan dari ilmu sosial. Pandangan ini lebih fokus pada sisi manusianya, bagaimana sikap dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bahaya bencana. Yang keempat ada pandangan holistik. Pandangan holistik ini melakukan pendekatan atau menekankan pada adanya bahaya, kerentanan, dan risiko serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi bahaya dan risiko bencana. Proses terjadinya bencana dimulai dari bahaya yang menimbulkan kerentanan serta risiko bencana yang ketika ada pemicu maka kejadian bencana akan terjadi. Sedangkan untuk manajemen bencananya sendiri memiliki pengertian yaitu segala upaya kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, dalam rangka mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan yang berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum bencana, pada saat bencana, dan pada setelah bencana. Ada 4 paradigma manajemen bencana. Yang pertama, bantuan darurat. Dalam bantuan darurat ini yang perlu dilakukan adalah memberikan bantuan pangan, tempat penampungan, dan kesehatan. Yang kedua ada mitigasi. Dalam mitigasi ini melakukan pengenalan daerah rawan bencana atau ancaman bencana. Yang ketiga ada pembangunan yang dikaitkan dengan sektor pembangunan seperti masalah kemiskinan. Yang keempat pada pengurangan risiko. Hubungan pandangan tentang bencana dengan paradigma penanganan bencana. Ada pandangan holistik dan pandangan ilmu pengetahuan sosial, yaitu dalam pandangan ini melakukan pengurangan risiko. Yang berikut pada pandangan progresif melakukan pembangunan. Yang berikut pada pandangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan terapan. Dalam pandangan ini melakukan mitigasi. Dan yang terakhir ada pandangan konvensional. Dalam pandangan konvensional ini yang dilakukan adalah memberikan bantuan kepada korban bencana. Yang berikut siklus penanganan bencana. Yang pertama, tahap tanggap darurat. Yang perlu dilakukan dalam tahap tanggap darurat, yang pertama selamatkan jiwa,
kirim bantuan makanan atau logistik. Yang kedua ada rehabilitas. Rehabilitas yang perlu dilakukan yaitu melakukan pemulihan keadaan dan pembersihan lingkungan. Yang ketiga ada rekonstruksi atau pembangunan kembali. Yang perlu dilakukan dalam tahapan ini adalah perbaikan pemukiman, perbaikan sarana dan prasarana yang rusak. Yang keempat, kesiapsiagaan. Yang perlu dilakukan dalam tahapan kesiapsiagaan ini adalah penyiapan posko publikasi. Yang kelima, mitigasi. Dalam tahap mitigasi yang perlu dilakukan adalah pemetaan, penyiapan program, penanggulangan, monitoring, dan evaluasi. Yang keenam ada pencegahan. Yang perlu dilakukan dalam tahapan pencegahan ini adalah melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang telah rusak. Elemen pendukung manajemen bencana. Elemen pendukung manajemen bencana yang pertama ada kebijakan manajemen. Dalam kebijakan manajemen ini sangat diperlukan karena kebijakan manajemen sebagai bukti komitmen pimpinan setempat terhadap penerapan manajemen bencana di lingkungan masing-masing. Yang kedua ada identifikasi dan penilaian risiko bencana. Risiko bencana yaitu potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah yang menyebabkan kematian maupun kerusakan dalam masyarakat. Nah, tanpa mengetahui jenis dan skala bencana yang akan dihadapi, maka upaya untuk melakukan penanggulangan akan sulit dilakukan dengan baik dan efektif. Yang ketiga ada perencanaan awal. Dalam perencanaan awal ini disusun berdasarkan identifikasi dan penilaian risiko bencana sebelumnya, di mana perencanaan awal ini merupakan strategi penanganan bencana maupun sumber daya yang tersedia yang diperlukan serta organisasi yang diperlukan. Yang keempat ada prosedur manajemen bencana yang harus disiapkan dan ditetapkan untuk setiap tingkat organisasi, baik di tingkat insiden, di tingkat darurat maupun level yang mencangkup aspek teknis dan strategis. Yang kelima, organisasi dan tanggung jawab. Unsur komando yang bertanggung jawab harus mengkoordinasi seluruh fungsi manajemen bencana yang akan ditetapkan. Yang keenam ada sumber daya penanganan bencana. Sumber daya manusia yang dibutuhkan yaitu tim penanggulangan, tim penyelamatan, tim medis, dan tim logistik. Yang ketujuh ada pembinaan dan pelatihan. Untuk pembinaannya sendiri yang dilakukan secara formal maupun informal, misalnya melalui tokoh masyarakat maupun lembaga pendidikan dan lainnya. Yang untuk pelatihannya sendiri diperlukan yaitu pemahaman mengenai manajemen risiko bencana itu sendiri. Yang kedelapan ada komunikasi, yaitu melakukan komunikasi antar organisasi dalam keadaan tanggap darurat, komunikasi anggota antar komunitas, komunikasi kepada masyarakat umum, dan komunikasi dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional. Yang kesembilan ada investigasi dan pelaporan, di mana setiap bencana yang terjadi di suatu daerah harus dilaporkan kepada instansi atau pihak yang terkait atau yang ditunjuk, misalnya BNPB atau BNPB. Yang berikut kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sifat-sifat bencana secara umum yaitu berdampak terhadap masyarakat, umumnya diawali oleh sebuah potensi bahaya atau hazard, berhubungan langsung dengan kerentanan, terjadi di luar kemampuan masyarakat, serta lebih banyak ke arah masyarakat daripada fenomena alamiah. Unsur-unsur dasar bencana yang pertama, bahaya atau hazard, yaitu sebuah peristiwa fisik yang dibuat oleh manusia dan secara potensial bisa memicu sebuah bencana, misalnya gempa bumi, longsor, banjir, dan lain-lain. Yang kedua ada kemampuan. Kemampuan yaitu sumber daya perorangan, rumah tangga, dan kelompok untuk mengatasi suatu ancaman atau bertahan atas dampak bahaya suatu bencana. Yang ketiga kerentanan. Kerentanan yang dimaksud yaitu kerentanan manusia, yaitu tingkatan dalam sebuah bencana, di mana masyarakat memiliki
kecenderungan untuk kehilangan atau mengalami kerusakan harta benda dan kesengsaraan serta pada kejadian meninggal. Yang keempat ada resiko atau probabilitas kemungkinan besar terjadinya sebuah bencana. Jadi kesimpulannya adalah masyarakat berhak untuk hidup yang bermartabat. Masyarakat juga berhak atas standar-standar minimum dan masyarakat juga berhak atas dukungan terhadap mitigasi dan kesiapsiagaan mereka. Yang berikut komunikasi dalam bencana. Peran komunikasi sebagai penghubung semua fase penanganan kegawat daruratan, di mana ada komunikasi pra-rumah sakit, intra-rumah sakit, antar-rumah sakit, dan komunikasi lintas sektor. Permasalahan komunikasi di Indonesia yang pertama, fasilitas komunikasi yang ada belum memadai dan belum merata. Yang kedua, fasilitas komunikasi umum tidak terjamin dari terjadinya bebas gangguan. Yang ketiga, toleransi minimal untuk pelayanan kasus emergensi bila terjadi hambatan komunikasi. Jika masalah yang terjadi bila tidak ada komunikasi. Masalah yang terjadi jika tidak ada komunikasi. Yang pertama, akan sulit memperkirakan apa yang terjadi baik dalam keadaan bencana maupun dalam keadaan korban. Yang kedua, seluruh anggota tim penanganan bencana memerlukan komunikasi antar tim maupun antar lapangan dan antar posko. Yang ketiga, dalam skala besar tidak dapat berkomunikasi dengan baik secara regional, nasional maupun secara internasional. Sehingga permasalahan yang timbul sekarang yaitu yang pertama, terjadi konflik antara instruksi atau informasi yang ada. Yang kedua, menyebabkan kebingungan petugas di lapangan maupun korban itu sendiri. Yang ketiga, tidak dapat dilakukan upaya penanganan yang efektif. Kapan RHA dilakukan? Yang pertama, RHA dilakukan pada situasi yang memerlukan pertimbangan keamanan, waktu pelaksanaan penilaian dapat dipersingkat. Yang kedua, pada saat bencana banjir, pengungsian penduduk dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, pada saat kedaruratan mendesak, misalnya gempa bumi atau mengalami keracunan makanan, hal ini perlu dilakukan secepat mungkin atau beberapa jam setelah kejadian. Langkah penting dalam mengumpulkan data dan informasi. Yang pertama, sesuaikan dengan tujuan asesmen itu sendiri. Yang kedua, review informasi yang lalu dan yang sudah ada. Yang ketiga, melakukan interview tokoh-tokoh kunci. Yang keempat, ke lapangan, melakukan observasi dan interview dan selanjutnya mendengarkan. Yang kelima, rumuskan berbagai informasi yang sudah didapatkan. Yang keenam, lalu analisis segera dan buat rekomendasi. Yang ketujuh, rekomendasi yang didapatkan tersebut dilaporkan sesegera mungkin ke pimpinan. Cara mengumpulkan data atau informasi. Yang pertama, mengkaji data atau informasi yang ada. Yang kedua, melakukan observasi lapangan di daerah bencana dan sekitarnya. Yang ketiga, melakukan wawancara. Yang keempat, melakukan survei cepat. Yang berikut, surveillance dalam penanggulangan bencana. Surveillance itu sendiri merupakan kegiatan analisis yang sistematis dan berkesinambungan melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, serta penyebarluasan informasi untuk pengambilan keputusan. Dalam melakukan analisis, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, orientasi tidak cukup hanya penyakit saja. Yang kedua, pertimbangan faktor risiko di luar sektor kesehatan. Yang ketiga, ketajaman analisis. Yang keempat, pertimbangan batas lintas wilayah. Peran surveillance itu sendiri yaitu sebagai pengendalian penyakit menular atau kejadian luar biasa, mempelajari riwayat alamiah penyakit, gambaran klinis dan epidemiologi sehingga dapat disusun program pencegahan dan penanggulangannya nanti.
Baik, sekian penjelasan dari materi mata kuliah manajemen bencana. Semoga bermanfaat dan terima kasih.